Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah join di kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman drummer di sini. Oke, thank you teman-teman. Tadi dari curhatan kalian, gue menemukan 3 masalah yang paling sering. Yang pertama tadi susah masukin fill in ini banyak banget dialami oleh sebagian besar dari kalian. Dan yang kedua adalah tempo. Ya, memang drummer sebagai yang ngatur tempo, sebagai jantung ketika kalian main band. Jadi ya wajar sih kalau drummer susah untuk ngatur tempo, nggak apa-apa. Yang ketiga adalah tadi blast beat, ya blast beat untuk waktu yang lama. Oke, jadi ini tadi 3 masalah kalian. Oke, kemarin gue pernah japri kalian ya masalah rudiment masalah rudiment kalau gue nggak salah. Nah, itu rudiment itu menurut pengalaman gue itu bisa banget untuk kalian meng-create fill-in, membuat fill-in dari basic rudiment. Itu di Indonesia sangat jarang sih. Tapi ketika gue tahu ilmu itu dari cari-cari di YouTube, ternyata rudiment itu ketika kalian masukin di fill-in, ketika kalian buat fill-in dari basic rudiment itu memang sangat powerful banget. Maksudnya nggak pasaran, bisa dibilang gitu. Jadi beda dengan fill-in pada drummer kebanyakan, ya kalau kalian pakai basic rudiment itu memang sangat membantu banget ya. Jadi ya itu tadi fill-in-nya nggak pasaran, dan yang kedua nggak monoton. Gue juga sering sih dulu pakai fill-in yang itu terus. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ketika pakai fill-in yang itu terus, tapi secara kepuasan batin ketika kalian main itu kurang puas. Ya nggak, kalau misalnya feelingnya cuma itu terus. Dan akhirnya gue cari cara gimana caranya biar bisa menemukan banyak ide fill in atau chops, yaitu tadi lewat rudiment itu kemudian gue kembangkan. Gue misalnya dari tangan kanan tangan kiri gue pindah ke bass drum, dan gue create sesuai dengan kreativitas gue, dan akhirnya banyak sekali fill-in yang belum kebayang hanya dari memanfaatkan rudiment itu aja untuk bikin fill-in. Kalau bagi yang belum tahu rudiment itu teknik dasar yang tujuannya untuk memperkuat tangan kalian sih. Tapi juga bisa untuk dibuat fill-in. Contohnya adalah yaitu single stroke, double stroke, paradiddle, drag paradiddle, rhythm cue, dan masih banyak lagi. Itu tadi ya sedikit insight dari gue untuk kalian, teman-teman metal drummer semua, bahwa kalau kalian mau buat fill in nggak usah gimana ya tetap cari di YouTube, tapi bisa memanfaatkan rudiment itu untuk buat fill in. Mungkin untuk kedepannya gue akan bahas banyak ya mengenai rudiment ini dan membuat fill in berdasarkan rudiment. Ini kalau gue lihat di Indonesia jarang drummer yang bahas ini, tapi ya gue akan coba untuk bereksperimen dengan itu tadi, dengan konsep yang baru tentunya. Dan juga kalau bikin fill-in baru yaitu tadi tempo, karena gue pernah pengalaman ketika gue bikin fill-in baru itu ternyata fill-in yang gue pakai 3/4, padahal gue pakai beatnya 4/4, jadi kan nggak nyambung ya. Jadi akhirnya ketika gue mainin di metronom atau di lagu jadi nggak nyambung. Jadi fill-in itu ada banyak, 3/4, 4/4. Kalian harus sesuaiin dengan
kalian maunya yang gimana. Yaitu tadi pentingnya pakai metronom adalah kalian tahu bisa masukin built-in yang 3/4 atau 4/4. Jangan sampai kalian pakai bitnya 4/4 tapi masukin built-innya yang 3/4, yang nggak nyambung. Walaupun bisa tapi nggak nyambung, sedikit tricky dan sedikit sulit ya. Jadi itu tadi, pastikan fill-in-nya itu sesuai dengan birama yang kalian mainkan. Contohnya 4/4 atau 3/4, ya kalian pakai fill-in sesuai dengan birama atau bar yang kalian mainkan itu. Itu tadi sih. Jadi yang pertama tadi buat fill-in berdasarkan rudiment. Kalau rudiment, dan yang kedua adalah pentingnya untuk menyesuaikan built-in kalian itu memiliki birama berapa, itu penting banget kalau kalian mau belajar built-in yang baru dan yang nggak monoton dan nggak pasaran tentunya. Dan untuk next apa lagi ya, kalau masalah setup drum ya itu sesuai dengan selera kalian. Dan untuk oke, oh iya, nggak hanya untuk fill in aja ya. Jadi untuk rudiment yang gue bahas di pertama tadi bisa untuk kalian bikin variasi di groove kalian. Jadi kalau kita fill in kan kita menonjolkan banget ya untuk karakter dari soundnya itu tegas ketika kalian masukin fill in. Tapi kalau kalian masukin variasi di groove kalian itu terkesan nggak terlalu tegas dan lebih lembut dan lebih mengalir. Jadi itu tadi rudiment tadi nggak melulu untuk dibuat fill in yang harus melibatkan tom, snare, floor tom, dan yang lainnya. Bisa juga kalian bikin variasi groove dari rudiment itu. Kalau masih bingung, besok gue akan contohin untuk di next Zoom yang berikutnya. Dan harapannya kalian di sini 5 orang di sini bisa ikut untuk next Zoom di minggu berikutnya. Oke, itu tadi sih beberapa penjelasan dari gue. Mungkin di sini ada yang mau nambahin atau mau berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Saya persilahkan. Ayo Bang, dari Hotman. Bang Ipan. Oh, Bang Hotman tuh Bang, katanya mau Bang Hotman. Ipan mau tuh. Ipan. Siapa? Bang Ivan. Ipan. Iya Bang. Halo, Ivan mana ini Ivan? Enggak bang, saya nggak tambahin apa-apa nih. Si Otman tadi ngechat saya mau tanya bang. Bang Amoy. Salam Amoy Bang. Salam Amoy. Salam toleransi semua. Oke, ya. Oke, jadi itu tadi ya, guys. Tiga yang gue share buat kalian semua, teman-teman Metal Drummer semua yang kedepannya saya harap kalian bisa bermain drum dengan lebih baik lagi. Dan pesan dari gue, tetap semangat untuk kalian yang belajar drum, walaupun kalian nggak les ataupun kalian belajar secara otodidak, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap semangat, karena gue punya murid yang dia itu les tapi karena dia kurang niat dan kurang semangat, akhirnya juga nggak jadi drummer. Malahan banyak yang nggak les tapi belajar otodidak dari YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Karena punya niat yang kuat, malah dia jadi drummer itu juga banyak. Jadi buat kalian yang mungkin belajar otodidak itu it's okay, nggak apa-apa. Kalian terus belajar, terus latihan. Setiap hari
kalau bisa, kalau nggak ada keperluan yang mendadak, kalian latihanlah, gunakan waktu kalian dengan baik. Kalau bisa latihan setiap hari itu bagus. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nambahin, Bang Ivan, Hotman, Bang Aditya, Bang Justin, Bang Adi. Mungkin ada yang mau nambahin? Halo? Ipan mau nanya bang tadi bang. Ipan mau Ivan. nanya. Iya mau nanya nih. Ayo Pan, mumpung ini. Iya pan, tanya pan. Kalau nanya sih enggak, sebetulnya pengen menambahkan yang tadi bilang itu otodidak tuh sebetulnya bisa jadi drummer. Salah satu buktinya saya beritahu tuh salah satu drummer di Amerika yang udah mendunia namanya Tommy Allright juga itu. Oke. Memang dia otodidak. Iya. Iya, ya memang itu sih Bang. Yang Otodidak memang biasanya yang otodidak juga banyak yang lebih jago daripada mereka yang sekolah musik atau les musik itu juga banyak. Tapi yaitu balik lagi kepada diri masing-masing. Kalau kalian punya niat yang kuat, pasti apapun jalannya pasti bisa. Oke. Next akhir informasi untuk zoomnya, untuk next zoomnya mungkin akan diadakan untuk minggu depan atau minggu depannya lagi. Terus pantengin aja di grup. Dan buat kalian yang punya temen yang mau join juga nggak apa-apa, juga dipersilahkan banget buat teman-teman yang punya teman dan mau ikutan, it's okay. Dan di sini kita nyantai aja, kita ngobrol bareng-bareng. Oke. Kita foto dulu ya guys, tag picture, nanti gue akan share di grup. Oke.